Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bella Febrialista 210861444 dari Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang dengan dosen pembimbing Dr. Embral MPD. Baiklah, saya akan menyampaikan presentasi makalah saya yaitu stres dan pengambilan keputusan serta prestasi. Apa itu stres dalam olahraga? Stres adalah sebuah kondisi berkepanjangan akibat evaluasi atau penilaian berkelanjutan antara harapan, pengalaman, pribadi, dan tekanan yang dialami oleh seseorang. Para atlet, pelatih, dan siapapun yang terlibat dalam olahraga juga dapat mengalami stres karena keterlibatannya dalam olahraga. Efek dari stres dalam olahraga. Efek dari stres dapat dibagi menjadi dua, yaitu efek kognitif. Efek kognitif yaitu efeknya secara kognitif atau pikiran, seperti khawatir kepikiran sampai nggak bisa tidur, takut akan hasil yang buruk, dan juga kecemasan berkelebihan, seperti mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. 2. Efek psiko atau somatis, yaitu efek yang terlihat dari segi fisiologi, semisal naiknya detak jantung, sakit perut, bak berlebihan hingga diare, sulit tidur, gangguan nafas, badan gemetaran, atau kekakuan pada otot-otot. Apa yang menyebabkan stres? 1. Stresor kompetitif, yaitu penyebab stres yang berkaitan dengan kompetisi atau perlombaan yang dialami atlet, pada umumnya berhubungan dengan penampilan, kemampuan, tafsiran atau yang berlebihan terhadap kemampuan lawan atau kemampuan diri sendiri, ekspektasi yang berlebihan, situasi pertandingan yang menimbulkan stres, dan sebagainya. 2. Stresor organisasional atau stresor situasional, yaitu stresor yang berkaitan dengan organisasi di mana atlet terlibat, antara tekanan dari lingkungan sosial atlet, semisal dari keluarga atau orang tua, tim, pelatih, manajer, ofisial, pengurus atau organisasi olahraga, panitia pertandingan, komponen pendukung pertandingan, contoh transportasi, sponsor media, atau lain sebagainya. Meskipun stresor ini dikelompokkan menjadi dua, sebagai situasi dalam pertandingan bisa menyimpan kombinasi antara stres kompetitif dan organisasional. Interpretasi terhadap stresor ini dapat sangat erat berkaitan dengan faktor-faktor personal dalam atlet, seperti kepribadian atlet, pengalaman hidup, gaya hidup, ketegaran mental, yang akan kita bahas. Berbagai penelitian juga menyebutkan atlet terpapar pada stresor organisasional daripada yang berkaitan dengan kompetisi. Sedangkan pada pemula, stresornya lebih banyak bersifat kompetitif daripada organisasional. Secara naif, perbedaan stres yang pemula pada bisa kita pahami seperti memanjat sebuah tebing yang tinggi. Atlet pemula bergulat dengan perasaan jangan takut sama ketinggian, aku harus percaya diri, yang penting usaha dulu, manjat sebagai atas ya, aku akan semangat. Bagaimana cara mengatasi stres pada atlet? Ada mekanisme penyelesaian diri yang disebut dengan coping. Coping ini melibatkan strategi manajemen pikiran, emosi, dan perilaku untuk menurunkan efek merugikan dari stres. Bahkan dapat meregulasi stres menjadi berefek positif bagi atlet, karena stres pada dasarnya menjadi sinyal tanda bahaya sehingga atlet mampu lebih waspada
lebih berhati-hati dalam mengatur strategi dan perilakunya, dan mengalami antisipasi yang tepat. Syaratnya, atlet harus menguasai coping yang tepat. Coping ini dapat ada beberapa macam, yaitu problem focus coping, yaitu menganalisis penyebab masalah dan kemudian mengambil langkah-langkah untuk menganalisisnya. Semisal seorang atlet yang sering gelisah karena ditonton orang banyak, kemudian ia berdiskusi dengan psikolog olahraga untuk menganalisa masalahnya dan melakukan beberapa latihan imagery untuk mengeliminasi efek stresor penonton. Seminal dia menerapkan latihan penonton adalah botol, membuat latihan jemari lebih bikuit. Emosional, yaitu mengetahui stres dengan mencari dukungan emosional yang suportif untuk menurunkan efek merugikan dari stres. Pada umumnya, dukungan emosional ini dapat berasal dari pelatih, pasangan, orang tua, atau keluarga dan teman. Semisal orang atlet yang menelpon keluarganya untuk curhat akan tekanan-tekanan pertandingan yang dialaminya. Namun tentu saja adalah sebuah keputusan yang sangat salah satu mencari emosional sport yang berpotensi menimbulkan stres lebih besar. Seminimal menelpon ia untuk bukan milik kita. 3. Avoid coping, yaitu menarik diri dari penyebab stres atau menghindari penyebab stres. Semisal Siti, seorang atlet senam, mengetahui karena penyebab stresnya ketika bertanding adalah ditonton orang banyak, maka setiap ia bertanding, ia cenderung bersiap di tempat yang jauh dari keramaian dan berdiam diri. Mungkin banyak yang salah sangka mengira Siti takut dengan menyendiri dari arena, tapi sesungguhnya itu adalah cara untuk menenangkan diri. 4. Distraction yaitu mengalihkan stresor ke kegiatan lain agar stresor tidak berkelanjutan mengganggu persiapan mental. Misalnya pemain game monopoli, penonton film, mendengar musik, bercanda dengan pelatih, dan lain sebagainya. Namun dalam menggunakan coping style ini harus berhati-hati, jangan sampai justru menyelimuti selingan itu malah berakibat buruk. Semisal bermain game sampai larut malam sehingga paginya bangun tidak bugar dan muncul mata panda. Dampak efek dari negatif stres dalam atlet. 1. Bentuk stres yang positif, baik disebut eustress maupun menggantungkan bagi atlet, karena membuat atlet mampu mempertahankan motivasi dan daya juangnya untuk menghadapi tuntutan yang menghadangnya dalam mencapai prestasi olahraga. Atlet memang stresor yang ada bukan sebagai sesuatu yang mengancam usahanya dalam melatih prestasi, melainkan suatu hal yang menantang, yang jika ia mampu menaklukkan maka akan memfasilitasi kemampuan performanya. 2. Bentuk stres yang kedua yang bersifat negatif, baik disebut stres maupun merugikan bagi atlet, karena menyebabkan emosi negatif atlet meningkat sementara emosi positifnya menurun. Kondisi ini menyebabkan perform atlet menjadi terganggu dan atlet mengalami kesulitan dalam meraih prestasi. Kebaikan dari bentuk stres yang pertama, pada bentuk stres ini atlet memandang stresor, misalnya situasi kompetisi, sebagai suatu yang mengancam dirinya dan berpotensi membuat performnya
tidak sebagus yang diharapkan. Oleh karena itu, atlet mengalami peningkatan emosi negatif seperti kecemasan, marah, dan agresi. Teknik-teknik latihan mental untuk manajemen stres. 1. Relaksasi. Latihan relaksasi memiliki manfaat untuk mengurangi ketegangan fisik atlet, pada akhirnya turun meminimalkan ketegangan mental yang atlet rasakan. Pada dasarnya, sebelum memulai melakukan jenis-jenis latihan mental lainnya, atlet terlebih dahulu harus melakukan relaksasi agar tubuh dan pikiran dapat tenang dan fokus untuk menjalankan prosedur latihan mental tersebut dengan baik. Hipnosis. Pada dasarnya, hipnosis merupakan teknik latihan mental pada prosedur terhadap pemberian sugesti saat atlet berada pada kondisi alfa. Sama seperti hipnosis pada umumnya, juga menekankan pemberian sugesti dan pencapaian kondisi alfa pada setiap prosedurnya. Imagery, yaitu keterampilan memvisualisasi suatu pengalaman dalam pikiran. Dalam konteks olahraga, biasanya pengalamannya yang divisualisasikan adalah yang berhubungan dengan performa atlet di lapangan, baik saat latihan maupun pertandingan. Contoh dari pengalaman yang dimaksud adalah atlet pembayangan diri mampu melakukan beberapa gerakan olahraga yang sebelumnya sulit dia praktekkan. Self-talk, yaitu verbalisasi atau dialog internal yang dilakukan dan ditunjukkan kepada diri sendiri. Dialog internal dapat berubah pernyataan atau kalimat yang positif atau negatif. Masing-masing tersebut dalam positif dan negatif. Positif self adalah bentuk self-talk yang positif mengandung dari motivasi atlet. Kata-kata yang digunakan dalam positif misalnya, aku yakin aku bisa menangkan hari ini, aku bisa mengalahkan lawanku, atau aku adalah atlet yang hebat. Meditasi merupakan teknik latihan yang digunakan untuk meregulasi emosi dan fokus. Maupun meditasi sering dikaitkan dengan praktik keagamaan tertentu, namun dalam konteks psikologis, meditasi telah digunakan sebagai teknik latihan mental trauma karena pemanfaatannya dalam menenangkan serta membuat individu mendapatkan pengetahuan kehidupannya sehingga dapat mencapai kondisi 6. Goal setting. Goal setting adalah suatu keterampilan merumuskan tujuan-tujuan yang diinginkan dicapai dalam periode waktu tertentu. Adanya batas waktu yang dirumuskan tujuan tersebut membuat atlet lebih terpacu untuk mencapai dengan tetap konsisten, menjaga komitmennya dalam pelatih yang berusaha. Berkaitan dengan latihan mental, goal setting melatih atlet untuk mengetahui tujuan-tujuan perbaikan dan kemajuan dalam karirnya sebagai seorang atlet, serta usaha apa adanya yang diperlukan untuk mewujudkan keinginannya. Baiklah, saya akan menyimpulkan semuanya. Stres adalah sebuah kondisi berkepanjangan akibat evaluasi atau penilaian berkelanjutan antara harapan, pengalaman pribadi, dan tekanan yang dialami oleh seseorang. Bentuk stres yang positif baik disebut eustress maupun menguntungkan bagi atlet karena membuat atlet mampu mempertahankan motivasi dan daya juangnya untuk menghadapi tuntutan-tuntutan yang menghadangnya dalam mencapai prestasi olahraga yang bersifat negatif, baik disebut stres maupun psik. Merugikan bagi atlet karena menyebabkan emosi negatif atlet meningkat sementara emosi positifnya menurun. Kondisi ini
menyebabkan performa atlet menjadi terganggu dan atlet mengalami kesulitan dalam meraih prestasi. Kebalikan dari bentuk stres yang pertama, peran mental dalam olahraga prestasi sangat berpengaruh terhadap peningkatan stres. Stres prestasi olahraga untuk mendapatkan prestasi puncak, seseorang atlet tidak hanya melatih faktor fisik saja, tetapi juga harus melatih faktor psikis seperti motivasi, percaya diri, kecerdasan emosional, karena memiliki mental baik dalam mengatur diri sendirinya pada saat bertanding. Akan muncul strategi yang bertanding untuk dapat mengalahkan lawan dan menimbulkan sehingga meraih prestasi puncak dalam olahraga prestasi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.